Aplikasi Halodoc merupakan sebuah aplikasi dan situs web asal Indonesia yang bergerak di bidang kesehatan dan bergerak selama 24 jam. Halodoc disederhanakan dengan memanfaatkan akses online sehingga para penggunanya dapat berinteraksi langsung dengan para dokter pilihan melalui media smartphone. Banyaknya fitur di dalam aplikasi ini juga sudah disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan pengguna sehingga dapat mempermudah pengguna dalam menyampaikan keluhannya. Selain itu juga, aplikasi Halodoc ini dapat memberikan informasi dan artikel tentang bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Aplikasi Halodoc ini juga memberikan panduan untuk dapat mencegah penyakit atau cara untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh penggunanya. Servis yang ditawarkan oleh aplikasi Halodoc adalah penggunanya dapat mencari dokter secara online untuk berbicara mengenai kondisi kesehatannya. Kemudian, setelah dokter mendiagnosis gejala yang dihadapi oleh penggunanya, selanjutnya dokter akan memberikan obat yang sesuai. Setelah selesai berbincang dengan dokter, pengguna dapat langsung membeli obat sesuai dengan resep yang diterima oleh dokter. User dari aplikasi Halodoc ini sendiri adalah orang-orang yang ingin melakukan konsultasi dan orang-orang yang ingin membeli obat tetapi tidak ingin datang langsung ke dokter atau ke apoteknya, sehingga mereka dapat melakukan konsultasi dan membeli obat melalui aplikasi Halodoc. Halodoc, terdapat beberapa masalah yang dapat diselesaikan oleh Halodoc. Pertama, Halodoc bekerja sama dengan 1000 apotek dalam menyediakan fitur layanan farmasi delivery, di mana orang tidak perlu lagi pergi ke apotek untuk membeli obat, melainkan cukup memesan lewat aplikasi dan obat akan dikirim ke tempat tujuan. Kedua, Halodoc menyediakan fitur layanan konsultasi dengan dokter yang tersedia selama 24 jam. Hal ini membuat orang-orang tidak perlu lagi mengantri berjam-jam di rumah sakit atau di klinik untuk konsultasi dengan dokter. Fitur ini juga dilengkapi dengan fitur chat, voice chat, dan video call. Ketiga, Halodoc menyediakan fitur buat janji rumah sakit tanpa antri dan hanya menggunakan aplikasi. Dikarenakan beberapa rumah sakit masih menggunakan nomor telepon untuk membuat janji di rumah sakit. Hal tersebut dianggap kurang efektif karena terdapat beberapa faktor yang merugikan, di mana ada keterlambatan pulsa, ada mengantri yang panjang, dan sebagainya. Maka dengan adanya fitur ini, orang-orang tidak perlu lagi menelpon rumah sakit dan mengantri berjam-jam, melainkan hanya menggunakan aplikasi untuk membuat janji dengan rumah sakit. Keempat, Halodoc juga menyediakan fitur layanan medis. Layanan medis adalah layanan di luar konsultasi dokter. Layanan tersebut berupa tes COVID, vaksinasi COVID, perawatan penyakit diabetes, atau penyakit lainnya. Maka orang-orang tidak perlu lagi datang ke rumah sakit, mengantri berjam-jam, melainkan hanya memesan lewat aplikasi. Bahkan, beberapa layanan tersebut terdapat layanan drive-thru atau layanan tanpa turun. Dengan berbagai fitur yang telah ditawarkan oleh website dan aplikasi Halodoc, tentunya dengan penawaran tersebut kita dapat menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di Indonesia, dan dengan itu dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sekarang ini saya akan menjelaskan lebih lanjut fitur-fitur yang ditawarkan oleh Halodoc dan bagaimana hal tersebut dapat menyelesaikan masalah kesehatan di Indonesia. Website dan aplikasi Halodoc ini terdapat 4 solusi kesehatan yang dapat kita gunakan untuk membantu kesehatan kita dan bagi kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Yang pertama itu ada konsultasi dengan dokter. Yang kedua ada toko kesehatan yang digunakan untuk membeli berbagai macam obat-obatan. Yang ketiga adalah membuat janji rumah sakit. Dan yang keempat adalah membuat janji medis seperti pengecekan darah dan segala macamnya. Langsung aja kita yang pertama dengan konsultasi dengan dokter. Nah, di sini tuh kita tinggal mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditampilkan di bagian sini. Contohnya yang pertama ini kita memilih dokter terlebih dahulu. Kita juga bisa mencari dokter yang kita inginkan seperti spesialis kulit yang kita kenal dan sebagainya. Lalu yang kedua ini ada ketika kita sudah menemukan dokter yang kita inginkan, nantinya dokter akan meng-approve permintaan konsultasi yang telah kita kirimkan. Lalu selanjutnya kamu tinggal menjelaskan kondisi dan mendapatkan solusi dari dokter yang telah kita panggil.
Nah, di sini ada contohnya nih, ada rekomendasi dokter. Nah, rekomendasi dokter ini direkomendasi dari Halodoknya sendiri. Dan pastinya rekomendasi ini memiliki dan memberikan pelayanan dokter yang telah berpengalaman. Kita bisa coba lihat ketika kita memilih chat. Nah, sebelum kamu menggunakan aplikasi Halodoc ini, kamu harus login dulu, cuma butuh nomor telepon saja. Lalu kita coba saja, kita chat. Nah, ini biasanya ada promo diskon yang bisa digunakan, dan bisa juga harga dokternya itu ada yang langsung didiskon. Nah, ketika kita sudah menemukan dokter yang kita inginkan, kita tinggal membayar saja tagihan yang dibutuhkan. Biasanya sih sekitaran sampai 35.000 sampai 50.000 pak, tapi ada juga yang sampai dari 15.000 sampai 25.000. Nah, selanjutnya fitur kedua yaitu toko kesehatan. Di toko kesehatan ini kita bisa membeli peralatan dan obat-obatan yang dibutuhkan ketika kita mengalami sakit ataupun orang lain yang mengalami sakit. Nah, coba kita chat saja batuk dan flu. Nah, di sini kita bisa melihat obat-obatan yang ada yang disediakan pada Halodoc itu. Kita bisa pencet tambah. Nah, setelah kita memilih obat yang dibutuhkan, kita tinggal melanjutkan ke keranjang. Nantinya kita akan diisikan alamat yang kita sesuai, lalu tinggal mengikuti langkah-langkah selanjutnya, yaitu masuk keranjang, membayar. Nah, ini pembayarannya. Ketika sudah terkonfirmasi, kita tinggal mengambil barang yang akan dikirimkan ke alamat rumah kita. Lalu yang ketiga itu adalah buat janji rumah sakit. Nah, di buat janji rumah sakit ini ada banyak pilihan berdasarkan polikliniknya. Contohnya ya, seperti ada tes COVID, Halodoc Care, vitamin dan imunitas, radiologi, dan sebagainya. Nah, nanti kita memilih rumah sakit terlebih dahulu. Setelah itu kita akan membuat janji. Nah, buat janjinya akan secara online ya, karena kita menggunakan aplikasi dan website digital ini. Lalu kita pilih dulu layanannya seperti tes swab segala macam. Nanti kita tinggal telepon dan kita memesan. Nah, kita buat janji nih seperti ini, tinggal membayar sesuai dengan yang telah tertera. Lalu yang keempat adalah janji medis. Nah, janji medis ini seperti kalau tadi kita membuat janji dengan rumah sakit. Nah, sekarang janji medis ini seperti dimana mengecek tubuh kita seperti tekanan darah segala macam. Dan juga sekarang ini kan ada COVID-19 yang kita bisa melakukan pengetesan. Nah, ini juga ada jenis-jenis layanannya, serologi, swab, tes, antigen, dan segala macam. Pada buat janji untuk medical check up ini, sepertinya kita harus memilih tanggal dan waktu kunjungan. Contohnya aja sudah tertera tanggal 14, besok, hari ini, dan sebagainya. Setelah itu kita tinggal membayar sesuai dengan yang telah tertera pada harga tersebut. Rumah sakitnya juga dapat kita pilih segala macam. Nah, selain 4 solusi kesehatan tersebut, Halodoc sendiri juga menyediakan seperti layanan khusus dan petunjuk kesehatan. Nah, ini banyak banget layanannya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 12, dan petunjuk kesehatan ada 8. Selain itu juga Halodoc juga menyediakan berbagai artikel yang terkait tentang kesehatan. Nah, ini banyak banget ya, bisa kita lihat. Lalu juga ada obat dan vitamin yang bisa kita pakai atau kita cari informasi yang ketika kita mengalami sakit tertentu seperti batuk dan flu, apa sih obatnya dan segala macam. Nah, Halodoc ini juga terdapat di Play Store dan App Store seperti yang saya gunakan di handphone saya. Dari berbagai layanan yang telah diberikan dan fasilitas yang ada pada aplikasi dan website Halodoc tersebut,
Kenapa bisa mengatasi berbagai masalah sosial kesehatan di Indonesia? Contohnya saja dengan konsultasi, kita dapat dengan mudah konsultasi melalui aplikasi tersebut tanpa perlu hadir atau datang ke rumah sakit atau klinik yang kita akan konsultasi dengan dokter tersebut. Tentunya ini membantu sangat karena kita tidak perlu mengeluarkan biaya ongkos. Untuk biaya konsultasi sendiri sama saja kan seperti kita ke klinik dan dokter, kita juga memerlukan biaya konsultasi. Lalu juga untuk kesehatan ini sangat penting banget ya. Ketika kita susah banget cari obat di daerah kita, kita bisa dapat dan cari di aplikasi Halodoc tersebut. Tentunya dengan berbagai fitur dan pelayanan yang diberikan ini, Halodoc dapat membantu berbagai masalah kesehatan yang dialami masyarakat dengan mengeluarkan aplikasi yang praktis dan dapat digunakan ini. Selanjutnya yaitu dampak positif dari penggunaan aplikasi Halodoc. Yang pertama, memudahkan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan di mana dengan menggunakan aplikasi Halodoc, para pengguna dapat berinteraksi dengan pihak kesehatan secara real time, seperti konsultasi yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Para pengguna hanya perlu menggunakan fitur-fitur yang ada pada aplikasi, dan layanan kesehatan pun dapat langsung diperoleh atau dirasakan. Dengan menggunakan aplikasi Halodoc, layanan kesehatan dapat terjangkau lebih luas karena dapat dilakukan secara virtual. Pasien dapat dengan mudah menemukan dokter sesuai dengan kebutuhan atau keluhan pasien. Selain itu, adanya aplikasi Halodoc dapat memberikan keuntungan bagi usaha yang bekerja sama dengan Halodoc, seperti apotek, driver, dan layanan kesehatan lain, di mana dapat menjual produk atau layanan secara online di platform khusus kesehatan. Selain itu, dampak positif lainnya, pemakaian teknologi digital pada bidang kesehatan seperti yang dilakukan Halodoc ini dapat mengurangi biaya perawatan, sehingga adanya hal tersebut dapat memberikan keuntungan bagi para pasien. Dengan demikian, aplikasi Halodoc memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat maupun pihak kesehatan. Adanya aplikasi Halodoc pun dapat memberikan ulasan kepada para dokter dan rekan kemitraan lainnya yang dapat dijadikan sebagai evaluasi. Lalu, apa sih kekurangan dari Halodoc? Kekurangan yang dapat diidentifikasi hingga saat ini adalah terbatasnya waktu konsultasi, yaitu hanya 45 menit saja, yang mana tentunya jika dibandingkan dengan konsultasi offline akan bisa lebih lama. 45 menit memang terdengar cukup lama, tetapi pada praktiknya waktu tersebut tidak cukup, karena pada beberapa kasus diperlukan konsultasi lebih lama dari 45 menit, ataupun waktu habis karena menunggu balasan dari dokter. Selain itu, kekurangan yang dapat dirasakan adalah dalam beberapa kasus ada pemeriksaan yang dianggap krusial, seperti check-up fisik. Namun, tidak mungkin dilakukan dalam konsultasi online seperti chat, call, ataupun video call, yang tentunya dapat mempengaruhi hasil diagnosis dari dokter. Di sisi lain juga ditemukan bahwa adanya user yang tidak puas dengan hasil diagnosis dokter, yang pada akhirnya mereka mencari pendapat dari perspektif lain, sehingga adanya kemungkinan biaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang sudah disebutkan sebelumnya, Halodoc hanya akan efektif jika menangani penyakit yang umumnya dialami oleh masyarakat Indonesia, seperti demam, batuk, pilek, dan lainnya. Namun pada akhirnya pun jika kondisi tidak membaik, Halodoc pun akan menyarankan pasiennya untuk melakukan konsultasi secara offline.